Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Good morning. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Ya, Iwan harap kalian semua dalam keadaan sehat. Begitu juga Iwan di sini juga sehat. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu di semester 2 kelas 4 adalah renang gaya bebas. Apa saja yang akan kita pelajari, yaitu gerakan meluncur, gerakan tungkai, gerakan lengan atau tangan, cara pengambilan nafas, kemudian rangkaian gerakan renang gaya bebas, dan etika di kolam renang. Ya, itu nanti akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu apa? Meluncur, gerakan tungkai itu kaki. Kalau gerakan lengan yaitu adalah gerakan tangan. Untuk sebelum mulai pelajaran kita pagi hari ini, seperti biasa, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kemudahan, keselamatan, dan dapat memahami pelajaran atau pertemuan kita pada pagi hari dengan baik, sehingga besok kalian bisa mempraktekkan di rumah atau bisa di sekolah bareng-bareng. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran pagi hari ini, yang pertama adalah anak-anak dapat menjelaskan gerak meluncur, gerakan tungkai kaki, dan gerakan lengan dalam renang gaya bebas. Kedua, anak-anak dapat menjelaskan cara pengambilan nafas dalam renang gaya bebas. Dan yang ketiga adalah anak-anak bisa menjelaskan dasar-dasar keselamatan di air. Yang keempat, anak-anak dapat mempraktikkan gerak meluncur, tungkai kaki, dan lengan dalam renang gaya bebas. Yang kelima, mempraktekkan cara pengambilan nafas dalam renang gaya bebas. Yang keenam adalah mempraktekkan dasar-dasar keselamatan di air. Nah, itu ada beberapa tujuan pembelajaran pagi hari ini. Di antara kalian pasti sudah ada yang bisa renang. Coba siapa yang sudah bisa renang bisa menjawabnya di kolom komentar. Nah, tulis saja iya. Alhamdulillah, kita memasuki untuk teknik dasar yang pertama, renang gaya bebas, yaitu gerakan meluncur. Gerakan meluncur ada beberapa cara belajar atau berlatih. Yang pertama adalah meluncur tanpa alat bantu, yaitu sikap badan berdiri di tepi kolam renang seperti gambar anak tersebut. Kedua, badan dibungkukkan ke depan, kedua tangan dijulurkan lurus ke depan. Yang ketiga, pandangan tertuju pada air dalam kolam renang. Nah, kemudian dorong menggunakan kaki, itu saat meluncur kedua lengan, badan, dan kaki lurus sejajar permukaan air. Namanya adalah streamline. Nah, streamline atau berbentuk seperti ikan lurus. Itu adalah cara meluncur tanpa alat bantu, ya. Berdiri di tepi, kemudian tangan lurus, kaki memancat pada dinding kolam renang dan mendorong ke depan, ya, untuk menghasilkan gerakan meluncur. Berikutnya, meluncur dengan alat bantu seperti contoh gambar di depan. Nah, itu ada seorang yang belajar berenang menggunakan alat bantu, namanya pelampung. Pelampung itu ada banyak sekali, misalkan itu pelampung yang terbuat dari plastik, kemudian ada pelampung yang ada di tangan, atau kalau di kolam renang Win-Win atau mana itu ada pelampung yang berasal dari ban dalam mobil, ya.
Sekarang latihan teknik dasar yang kedua adalah gerakan tungkai pada renang gaya bebas. Nah, renang gaya bebas gerakan kakinya bagaimana anak-anak? Adalah naik turun ya, kakinya ditendangkan naik turun, itu jawabannya. Betul sekali. Caranya adalah masuklah ke kolam renang dengan kedalaman sebatas dada. Yang kedua, berpeganglah pada dinding kolam atau papan pembelajaran untuk belajar gerakan tungkai. Ketiga, saat renang berpegangan, posisi badan terlungkup sejajar di permukaan air. Yang terakhir, kedua tungkai digerakkan naik turun. Ya, tadi usulan sudah mengatakan kan, untuk gerakan kakinya adalah naik turun bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri. Nah, ini adalah contoh untuk gerakan tungkai pada renang gaya bebas. Gerakan kaki Iwan menggunakan istilah tungkai ya, karena tungkai itu adalah semua yang berasal dari paha sampai ke telapak kaki, itu namanya tungkai. Bisa dipahami anak-anak? Nah, kalau bisa, besok kalau kalian sudah masuk bisa kita praktekkan bersama ya di kolam renang. Biasanya adalah materi yang kalian suka, yaitu ketika kalian memasuki pada pelajaran renang. Namun ketika masih dalam tahap new normal ya, besok kita belum bisa dulu. Yang ketiga adalah gerakan lengan. Lengan tadi apa? Lengan itu adalah tangan. Kalau lengan itu keseluruhan dari tangan itu, lengan atas, lengan bawah, dan telapak tangan itu namanya adalah lengan. Kemudian caranya, kedua lengan diluruskan ke depan sejajar permukaan air. Tarik lengan kiri ke bawah untuk mengombak, ombak, terus ditarik sampai ke angkat lengan kiri ke permukaan air, ayunkan tangan kiri ke depan. Sudah seperti video atau gambar di depan. Nah, secara bergantian ya, ayunkan lengan kanan ke depan, lakukan gerakan secara berulang-ulang. Antara kaki dan lengan itu nanti jika dilakukan dengan benar, dilakukan dengan seimbang, dilakukan dengan percaya diri, maka kalian akan bisa untuk belajar berenang dengan mudah dan dengan cepat. Nah, sekarang yang sudah mulai masuki teknik yang sulit adalah pengambilan nafas pada renang gaya bebas. Pengambilan nafas yang betul bagaimana? Ya, seperti di video tersebut. Nafasnya adalah dengan cara memiringkan kepala ke kanan atau ke kiri. Pengambilan nafas dilakukan pada akhir gerakan menarik. Nah, ketika kalian sudah menarik, kemudian mulutnya keluar dari permukaan air. Mulut keluar permukaan air untuk mengambil nafas atau menghirup udara. Untuk renang gaya bebas yang benar, pengambilan nafasnya yaitu adalah satu arah saja, seperti video tersebut. Perhatikan ya, ke kanan terus pengambilan nafasnya. Ketika tangan kanan menarik ya ke kanan, ambil nafas lagi, set, hap, tarik, set, hap. Itu cara pengambilan nafas. Sekarang cara pengambilan nafas pada renang gaya bebas dengan bantuan papan pelampung. Pengambilan nafas dengan bantuan papan pelampung, caranya bagaimana? Nah, berarti kepala kalian akan lebih mudah terangkat, atau gerakan tangan kalian nanti akan mudah terangkat apabila dengan menggunakan papan pelampung. Nah, seperti itu. Kakinya diletakkan di atas papan pelampung, kemudian kalian mencelupkan kepala, kemudian keluar, kepala dicelupkan keluar, seperti itu. Sekarang di cara pengambilan nafas pada renang gaya bebas dengan diawali gerakan meluncur. Meluncur tadi di pinggir kolam, tendang ke depan ya. Nah, sekarang ketika sudah diawali dengan gerakan meluncur, berarti pengambilan nafasnya akan lebih mudah juga. Kepala keluar, ke kanan terus, ke kiri terus. Kebanyakan yang belum mengetahui
teknik dasarnya atau efektivitas geraknya. Kalau renang gaya bebas itu ambil nafasnya gantian, itu salah ya, nanti kepalanya jadi capek. Yang kelima ini sudah memasuki rangkaian gerakan, yaitu kombinasi. Dikombinasikan semua antara gerakan kaki, tangan, dan mengambil nafas ya. Lengan kanan mendayung ke bawah di samping badan seperti gambar tersebut. Kaki tidak boleh berhenti, kaki mendayung terus. Kaki mendayung, tangan juga bergantian mendayung. Nah, yang ketiga mengambil nafas ke kanan terus ya, seperti gambar di samping, seperti gambar di depan. Kelihatannya mudah ya. Nah, siapa yang sudah bisa tadi sudah menulis di kolom komentar ya. Us Iwan nanti juga akan tulis di kolom komentar kalau Us Iwan juga alhamdulillah bisa renang. Semoga tidak ada di antara kalian yang fobia dengan air atau takut untuk nyemplung di air. Meskipun takut, besok kalau belajar berenang tentunya akan belajar di kolam yang dangkal. Sekarang materi berikutnya adalah aturan yang berlaku di kolam renang. Yang pertama adalah seperti foto disebut, mesti harus ada dengan cara pemanasan. Lakukan pemanasan sebelum olahraga apapun. Nah, misalkan itu ada foto anak injak air dulu di pinggir kolam, tidak langsung lari langsung lompat biur. Nah, perkenalan dulu dengan air dan kolam renangnya, basuhilah seluruh badan. Yang ketiga, hindarlah lari-lari kecil di pinggir kolam karena itu nanti akan berbahaya. Yang keempat, jika memiliki penyakit menular sebaiknya tidak berlatih di kolam renang. Yang kelima, gunakan pakaian berenang yang baik dan sopan. Untuk yang cewek kalau bisa yang pakaian renang muslimah, untuk yang laki-laki juga demikian. Yang keenam, patuhilah petunjuk dan instruksi yang diberikan pelatih atau guru. Apabila kalian ikut latihan renang les, nah itu kalian harus tetap mendengarkan instruksinya, untuk menjaga aturan yang ada di kolam renang. Yang terakhir adalah etika di kolam renang. 1. Harus membuang sampah di tempat sampah. Ingat ya, jika kalian membawa makanan di kolam, tentunya harus tetap dibuang di tempat sampah. Meskipun itu bekas permen karet atau sunduk permen, nah itu tetap harus dibuang di tempat sampah. Menyimpan pakaian ganti pada tempat yang disiapkan. Nah, misalkan kalian yang disiapkan itu adalah tenda dan meja, kalian bisa menyimpannya di sana ya, sambil diawasi sendiri. Yang ketiga, tidak mengotori air kolam renang. Mengotori air kolam renang misalkan dengan cara apa ya? Misalkan kalian meludah atau kemudian kalian sisi umbel. Kemudian yang paling parah yaitu apabila kalian bertanda pipis di kolam renang. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat dan kalian bisa memperhatikan kembali apabila terlalu cepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.